Voice of Indonesia. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dalam siaran Indonesia hari ini. Dan kalau kita lihat pendengar, hari ini tanggal 7 Februari 2024, artinya satu minggu lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi beberapa pilihan yang akan menentukan nasib bangsanya pada tanggal 14 Februari nanti pendengar. Dan hak masyarakat ini juga dimiliki tentunya oleh warga negara Indonesia yang bermukim di Filipina. Dan pendengar sudah bergabung bersama kami secara daring melalui layanan Zoom, yakni Ketua PPLN Davao City Filipina, Bapak Heru Santoso. Kita akan coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi pemirsa Voice of Indonesia dimanapun berada. Mudah-mudahan suara saya jelas. Suaranya jelas Pak Heru. Semangat terus Pak Heru ya. Ya Pak Heru, bagaimana Pak Heru? Apa kabar Pak Heru? Saya sedang berada di wilayah yang jaraknya sekitar 200 km dari Davao City. Jadi di kota kecil. Saya sedang memantau pelaksanaan pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Dan di wilayah kami, 2 tim KSK sudah selesai. Tadi malam sudah kembali. Saat ini kami sedang melaksanakan pemantauan untuk pelaksanaan pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Jadi di wilayah kami itu ada 3 metode yang dilaksanakan, yaitu TPS, LN. Baik, memang ini untuk koneksi memang agak terganggu. Tapi tadi sudah kita dapatkan mendengar bahwa ada TPS, LN, kemudian ada KSK juga. Ya, baik Pak. Ada 3 tempat. Kemudian untuk KSK ada 7 dan pos itu hanya 1, tapi pemilihnya tidak banyak, 30 saja. Baik Pak. Dan untuk metode TPS akan dilaksanakan tanggal 11 Februari. TPS tanggal 11 Februari ya Pak ya, berarti sekitar 3 hari lebih awal daripada di Indonesia ya Pak ya? Ya betul. Tapi untuk penghitungan tetap saja kami akan sama dengan Indonesia. Setelah di Indonesia selesai pelaksanaan pemungutan suara baru kami hitung. Baik, jadi untuk penghitungan suaranya tetap mengikuti seperti di Indonesia Pak. Dan sejauh ini Pak Heru, apa aja Pak kendala yang dialami? Secara umum kendala kami tidak begitu banyak. Cuma karena memang dari masyarakat itu ada yang WNI keturunan Indonesia yang belum mempunyai dokumen paspor. Kan persyaratannya memang harus punya KTP, paspor atau SPLP. Nah itu masih cukup banyak warga kita yang belum punya itu. Jadi di lapangan kemarin banyak yang datang tapi tidak terdaftar, tapi memang tidak punya dokumen, jadi kami tidak bisa melayani. Nah itu ya bagaimanapun ya sebetulnya sedih kami, tapi bagaimana itu aturannya Pak, kami tidak bisa melanggar aturan. Baik, padahal mereka juga punya semangat yang sama ya Pak, seperti warga negara Indonesia lainnya ya Pak ya? Ada yang sampai 3 kali datang, waktu sosialisasi datang menanyakan, datang lagi waktu pemungutan suara kemarin, ya, yang bersangkutan datang juga ngecek lagi ada tidak. Ya tim kami bilang, Bapak mohon maaf karena memang tidak terdaftar dan tidak punya dokumen, ya kami tidak bisa. Jadi hanya itu sebenarnya sih. Secara umum tidak ada masalah, pemerintah Filipina itu sangat mendukung. Oke, baik. Mohon maaf Pak Heru, sepertinya koneksi kita terputus. Dan sekarang juga saya kebetulan juga terhubung dengan Umi Yanti Febriana Silalahi, pejabat fungsi Pensosbud KJRI Davao City. Selamat pagi. Ini saya panggil Ibu Yanti apa Ibu Umi? Bisa dipanggil saya Yanti aja Pak. Yanti ya. Siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Bapak Ibu semua yang mendengarkan Voice of Indonesia dimanapun berada. Silakan. Baik, untuk selama ini memang untuk proses pemungutan suaranya berjalan dengan lancar ya untuk Bu Yanti? Kalau dari kami Pak, pemantauan kami dari sisi perwakilan Republik Indonesia di Davao City,
kami memang dari awal ikut closely mengawasi Pak dari mulai persiapan dari dulu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, kemudian sekarang juga kami setelah menyaksikan dalam pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPSLN, dan kami pun terus melakukan secara reguler minimal 3 bulan sekali selama tahun 2023, dan di awal tahun 2024 ini juga selalu ada koordinasi antara panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri juga. Jadi kalau kami akan terus diinformasikan, dan kebetulan saya juga merangkap sebagai sekretaris panitia pemilihan luar negeri bersama dengan Pak Heru. Jadi informasi ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh panitia pemilihan luar negeri di Davao City terus diupdate. Terutama tadi memang kebutuhan pendataan WNI seperti salah satu tantangan yang dihadapi khusus ya Pak untuk di Davao City ini, memang mengenai person of Indonesian descent, masyarakat keturunan Indonesia di Filipina, di mana dalam dokumentasi standar yang diperlukan adalah paspor, namun dalam pendataan ada memang ini hal khusus ya Pak ya. Jadi bagi WNI, masyarakat Indonesia keturunan di Filipina ini, untuk paspor itu hal yang masih ongoing, karena rekognisi mereka, status kependudukan mereka sebagai alien di negara Filipina ini juga itu masih isu konsuler yang terus berjalan, sehingga kami sebagai perwakilan juga berkoordinasi dengan panitia pemilu luar negeri, dengan KPU, juga dengan di sini juga imigrasi, dengan pelayanan konsuler juga, kita mencari solusi jalan tengah lah, bagaimana hal ini tetap bisa diakomodasi, hak mereka sebagai hak memilih mereka tetap bisa terakomodasi di tengah kompleksitas dokumentasi kewarganegaraan dari PIDs atau masyarakat keturunan Indonesia di Filipina, seperti itu. Baik. Jadi memang Person of Indonesian Descent ini sebenarnya juga punya semangat yang luar biasa ya, ingin berpartisipasi dalam pemilu, tapi memang butuh proses lebih agar syarat-syarat yang diperlukan juga terpenuhi oleh mereka, karena memang ada syarat yang harus dipenuhi, bukan cuma buat yang ada di luar sana tapi juga yang di Indonesia ya, semua harus memenuhinya. Baik, untuk satu lagi untuk Ibu Yanti, ini yang belum sempat tertanyakan tadi, untuk jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang ada di Davao City itu ada berapa banyak? Sebagai informasi terakhir yang kami lihat juga dari data PPLN, daftar pemilih tetap itu ada 1.367 orang. Ini tersebar dalam 3 TPS, 7 KSK, dan juga metode POS yang kami adopt di Davao City, seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Yanti dan juga tadi Pak Heru sudah bergabung bersama kami memberikan update soal bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 di Davao City. Semoga terus lancar bahkan sampai proses penghitungan dan sampai proses pemilu ini berakhir. Sehat terus untuk Ibu Yanti dan juga Pak Heru. Terima kasih sudah bergabung di Voice of Indonesia. Terima kasih sama-sama. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi update sedikit dari PPLN Davao City, di mana memang tadi disebutkan bahwa ada 1.367 daftar pemilih yang terdata, dan mereka ini tersebar di 3 TPS, 7 KSK, dan juga 1 melalui metode POS. Sejauh ini memang proses berjalan dengan cukup lancar. Tadi informasi dari Pak Heru, memang penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara juga selesai di Indonesia, jadi tetap mengikuti tanggal 14 Februari 2024. Dan memang kendalanya tadi adalah Person of Indonesian Descent ini yang sebenarnya ingin bergabung, tapi ada syarat-syarat yang belum bisa terpenuhi, tapi sedang ongoing dan sedang dilakukan prosesnya agar bisa terpenuhi juga haknya nanti. Baik pendengar, tentunya di Voice of Indonesia kita akan terus mengupdate terkait dengan pemilu baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi pastikan untuk stay tune di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.